Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami dari Ilmu Komputer Fatmawati. Ini mempresentasikan tentang internet. Cus. Internet yaitu singkatan dari Interconnected Network sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer. Di seluruh dunia, internet memungkinkan kamu berbagi informasi dan berkomunikasi di mana saja dan siapa saja. Sementara, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol digunakan sebagai standar teknologi pendukung internet secara global. TCP atau IP adalah protokol pertukaran paket yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna di dunia. Pokoknya, yuk. Pengertian internet menurut para ahli. Setelah paham pengertian internet secara umum, mari mengetahui pengertian internet menurut para ahli. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Pengertian internet menurut KBBI. Menurut KBBI atau PUBEI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon dan satelit. 2. Pengertian internet menurut Ono W. Purbo. Ono W. Purbo yang dikenal sebagai tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi mengartikan internet sebagai media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan terhubungnya perangkat ke beragam aplikasi. Internet dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi seperti web, VoIP, dan email. Pengertian internet menurut Drew Hewitt. Drew Hewitt 1996 dalam konsep dan penerapan Microsoft TCP/IP diterjemahkan oleh Daniel M. W. Internet merupakan istilah teknologi yang muncul pada akhir 60-an, yaitu saat United States Department of Defense memerlukan suatu standar baru untuk melakukan komunikasi internet working. Standar baru ini merupakan standar yang bisa menghubungkan berbagai jenis komputer di DoD dengan komputer kontraktor militer, organisasi penelitian atau juga yang ilmiah seperti pada universitas. Jaringan ini harus kuat, aman, serta tahan kerusakan sehingga mampu untuk dioperasikan pada kondisi minimum jika terjadi bencana maupun perang. Oke. Sejarah perkembangan internet. Internet punya sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh APRA, Advanced Research Project Agency. APRA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang Anda kenal sekarang. Internet terus berkembang hingga pada 1980-an jaringan ini sanggup menghubungkan univers terutama di Amerika Serikat. Tapi aksesnya terbatas. Pada 1982, protokol standar TCP atau IP mulai diaplikasikan ke publik. Barulah pada tahun 1986 didirikan National Science Foundation Network atau lebih dikenal NSNET sebagai pengganti ARPANET. Pada saat itu, jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Dulu informasi yang didapat dari internet hanya berbasis teks. Baru pada 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenalkan sebagai WWW, World Wide Web, mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian InterNIC didirikan pada 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Ini karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem informasi komputer. Internet masuk ke Indonesia setelah muncul InterNIC. Internet masuk ke Indonesia pada
1994. Pada saat itu internet di Indonesia dikenal dengan nama unik yaitu Paguyuban Network. Nama-nama seperti RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiarto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo tercatat sebagai beberapa tokoh pengembang sejarah awal internet di Indonesia, tepatnya sekitar 1992 sampai 1994. Kini internet sudah berkembang pesat. Saat ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk berusaha memenuhi dan memperluas jangkauan internet menggunakan satelit. Di lain sisi, industri teknologi juga berpacu mengembangkan jaringan mulai dari 2G, 3G, 4G, dan kini sudah mencapai 5G. Manfaat internet. Setelah memahami apa itu internet dan sejarahnya, mari mengenal apa manfaat internet. Jangan sampai Anda menggunakan internet untuk aktivitas harian, tetapi masih bingung apa manfaatnya. Berikut adalah manfaat internet yang mungkin belum Anda sadari. 1. Yaitu sumber informasi. Internet menyediakan banyak informasi dari seluruh dunia. Ini terjadi karena internet sanggup menghubungkan banyak perangkat di dunia untuk mendukung terjadinya pertukaran data dan informasi. Jadi, Anda bisa mendapat berbagai informasi hanya bermodalkan internet. Cara memperoleh informasi di internet adalah dengan mengetik kata kunci di mesin pencari. Nantinya akan muncul pilihan informasi yang sesuai dengan kata kunci yang Anda ketik. Kedua, pendidikan. Menyambung manfaat internet yang pertama sebagai sumber informasi, internet juga berguna untuk kegiatan pendidikan dan budaya. Jadi, Anda bisa teredukasi dengan mudah memanfaatkan bantuan internet. Banyak penelitian, buku, atau semacamnya yang dibagikan ke internet. Jadi, Anda bisa download dan memakainya sebagai referensi pendidikan. Sebagai jaringan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia, internet juga mengajarkan Anda nilai budaya di tiap daerah dan negara. Ketiga, hiburan. Tak hanya untuk kegiatan penting, internet juga banyak digunakan sebagai tempat mencari hiburan. Saat ini memang banyak pilihan hiburan yang bisa didapat dari internet, seperti menonton film dan serial, video di YouTube, konten-konten media sosial, dan bermain game online. Internet bahkan sudah menggantikan peran media hiburan lain, seperti TV hingga radio. Tak jarang ada orang yang juga memilih mencari hiburan di internet ketimbang harus bertemu langsung dengan orang lain. 4. Pendukung kegiatan ekonomi. Terakhir, internet juga punya manfaat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kecanggihan teknologi membuat aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara online melalui marketplace, e-commerce, atau toko online. Ini membuat Anda tak perlu repot untuk bertransaksi langsung saat hendak jual beli barang. Cukup menggunakan internet saja, transaksi bisa rampung tanpa harus beranjak dari kursi atau bahkan tempat tidur. Dampak negatif internet. Selain memberikan banyak manfaat, kehadiran internet juga membawa dampak negatif. Mungkin Anda tidak menyadari dampak negatif internet tersebut atau malah menganggapnya sebagai hal biasa. Berikut dampak negatif internet. 1. Ujaran kebencian. Internet memang memberikan kemudahan untuk berbagai informasi, namun kemudahan ini juga sejalan dengan pemberian kritik kepada siapapun lewat media sosial. Parahnya, kritik tersebut bisa hadir tanpa dasar yang jelas dan lebih menjurus kepada ujaran kebencian. Internet memang dalam punya filter. Untuk mengatasi ujaran kebencian ini, biasanya tokoh terkenal atau publik figur menjadi sasaran empuk orang yang menyalahgunakan internet sebagai tempat ujaran kebencian. Jadi, biasakan untuk mencari informasi dengan jelas dan pasti kebenarannya agar tak mudah termakan berita palsu atau ujaran kebencian. Selain itu, jangan menganggap kebebasan berpendapat di media sosial menjadi sarana untuk mengkritik tanpa dasar yang jelas, bahkan sampai menghina orang lain. 2. Banyak konten ilegal. Internet juga membuat banyak konten ilegal bermunculan. Ada video yang berisi hal-hal tidak pantas, seperti tindakan asusila, kriminalitas, hingga potensi pornografi yang tidak ramah anak-anak. Ini membuat orang dewasa perlu melakukan kontrol terhadap anak-anak yang menggunakan internet. Selain itu, ada juga konten-konten film hingga musik ilegal yang beredar di internet. Ini
ini jelas melanggar hak cipta dan undang-undang serta merugikan pihak resmi terkait. Konten-konten ilegal di internet juga berpotensi mendatangkan virus dan malware yang dapat merusak perangkat Anda. 3. Kejahatan internet. Dampak negatif internet lainnya adalah kejahatan cyber. Tak hanya kriminalitas di dunia nyata, tindak kejahatan juga menyasar dunia maya atau internet. Biasanya pelaku kejahatan cyber akan menyasar orang-orang yang lugu atau sering membagikan data-data pentingnya di internet. Berbagai kejahatan cyber seperti hacking, cracking, maupun spamming. Internet yang seharusnya memberi Anda kemudahan malah menjadi tempat melakukan kejahatan di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Perbedaan internet, intranet, dan extranet. 1. Internet. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, internet mampu menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan internet tidak hanya menghubungkan suatu perusahaan atau daerah, melainkan seluruh dunia. Intranet. Sementara intranet digunakan untuk mempercepat proses pertukaran informasi atau data dalam perusahaan atau organisasi. Biasanya, intranet dioperasikan memakai LAN atau Local Area Network atau WAN, Wide Area Network. Fungsi utama intranet adalah menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya atau perangkat jaringan internal perusahaan. 3. Extranet. Sedangkan extranet adalah jaringan yang biasanya menghubungkan intranet perusahaan induk dengan intranet pelanggan perusahaan tersebut. Jadi proses komunikasi dan pengiriman informasi menjadi lebih mudah. Fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang berisikan informasi dan basis data penting untuk memperluas bisnis. Contoh penggunaan internet. Internet digunakan dalam berbagai cara yang sangat beragam oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan internet. 1. Komunikasi. Komunikasi ada email. Email gunanya untuk mengirim pesan dan berbagi file dengan orang di seluruh dunia. 2. Pesan instan. Aplikasi seperti WhatsApp, Facebook Messenger, dan Telegram memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara instan melalui teks, suara, dan video. Terus dalam komunikasi juga ada video call. Layanan seperti Zoom, Skype, dan Google Meet memungkinkan panggilan video dan konferensi web. Contoh penggunaan internet yang kedua, pencarian informasi. Mesin mencari menggunakan mesin pencari seperti Google untuk mencari informasi tentang topik apapun. Wikipedia, akses ke ensiklopedia online yang dikelola oleh pengguna untuk mencari pengetahuan. Terus contoh penggunaan internet yang ketiga, sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, berbagi pembaruan foto dan video dengan teman dan pengikut. Seperti LinkedIn yang untuk membangun jejaring profesional dan mencari pekerjaan. Keempat, belanja online seperti Amazon, eBay, AliExpress yang kegunaannya untuk berbelanja produk fisik dan digital secara online. 5. Streaming konten seperti Netflix, YouTube, Spotify untuk menonton film, video, dan mendengarkan musik secara streaming. 6. Pendidikan online. Pendidikan jarak jauh mengikuti kursus online, kuliah, dan pelatihan dari universitas dan penyedia pendidikan online. Platform pembelajaran online seperti Khan Academy, Coursera, IDX, dan Udemy untuk belajar berbagai keterampilan dan subjek. Yang ketujuh, pekerjaan dan bisnis. Telecommuting bekerja dari jarak jauh melalui internet, pemasaran online yang gunanya untuk mempromosikan bisnis, produk, dan layanan melalui situs web, media sosial, dan iklan online. 8. Hiburan dan game. Game online bermain game multiplayer dengan orang di seluruh dunia. Mengunduh dan streaming film. Mengakses film dan program TV melalui layanan seperti Netflix dan Hulu. 9. Berita dan informasi. Situs berita online untuk membaca berita terbaru dari sumber berita online. Blog dan portal berita. Membaca blog dan portal berita yang menawarkan analisis dan opini. 10. Kesehatan dan konsultasi medis. Konsultasi kesehatan online gunanya untuk menghubungi dokter dan profesional kesehatan melalui telemedis dan pencarian informasi kesehatan gunanya untuk mencari informasi medis dan kesehatan online. 11. Banking dan keuangan. Perbankan online melalui
melakukan transaksi perbankan, mengakses data dan memeriksa saldo secara online, investasi dan perdagangan saham melalui platform online. Ke-12, reservasi dan perjalanan, pemesanan tiket dan hotel. Gunanya untuk pemesan tiket pesawat, kereta api, hotel, dan liburan melalui situs web dan aplikasi perjalanan online. 13. Pengembangan aplikasi dan pengkodean. Sumber daya pengembangan, mengakses tutorial, sumber daya, dan forum online untuk mengembangkan perangkat lunak dan pemrograman. 11. Penelitian dan akademis. Jurnal online, mengakses jurnal penelitian dan referensi akademis online untuk penelitian. Dan yang terakhir, yang kelima, koneksi IoT. Kendaraan terhubung, gunanya untuk mengontrol mobil, sistem keamanan rumah, dan perangkat lain yang terhubung melalui aplikasi berbasis internet. Internet digunakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mencakup komunikasi, hiburan, pendidikan, pekerjaan, perbelanjaan, dan banyak lagi. Itu telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Dan seterusnya. Contoh salah satu domain website. Shopee adalah website e-commerce atau disebut toko online. Website e-commerce lebih dikenal dengan nama website toko online. Pemiliknya bisa berupa perorangan maupun perusahaan. Website ini berupa tampilan produk ataupun jasa yang akan dijual oleh pemilik website maupun orang yang bermitra dengan pemilik website tersebut. Dari keterangan itu, maka tujuan website ini jelas untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan maupun jasa yang ditawarkan. Berkat internet, kami jadi bisa membeli barang ataupun makanan dengan online tanpa datang ke toko secara langsung. Di zaman teknologi ini dan internet ini, kami dipermudah untuk berbelanja secara online tanpa ribet, tanpa menghabiskan waktu, tanpa datang jauh ke mall atau pasar, dan menghemat juga naik transportasinya. Contoh toko online seperti Shopee ini, dengan kemajuan internet ini, Shopee yang menjual jasa, barang, makanan, pinjaman online, pulsa maupun diskon, dan yang lainnya, yang membuat kami manusia tertarik untuk berbelanja secara online daripada beli langsung di toko, itu bisa disebut offline. Jadi kesimpulannya, di internet yaitu jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan kamu berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja tak terhingga dan tak terbatas. Internet juga memiliki manfaat dan dampak negatif tergantung yang menggunakannya. Saran, sebagai generasi muda, sebaiknya kita harus menggunakan internet dengan baik dan bijak, pintar memilih dan memilah konten-konten positif di media sosial. Karena generasi sekarang itu rusak gara-gara teknologi internet itu sendiri. Karena jangkauannya yang tak terhingga dan tak terbatas, colongan sedikit saja bisa merusak mental maupun membuat pertumbuhan dewasa lebih cepat lewat konten-konten yang sedang viral ataupun konten dewasa, perkataan kasar, cara berpakaian tidak sopan, joget di HP sampai mengumbar aurat yang menjadikan generasi sekarang itu sangat rentan terhadap internet. Jadi sebaiknya mulai dari sekarang anak-anak jangan diberikan handphone ataupun laptop ataupun hal yang berbau teknologi yang membuat mental dan moral anak itu rusak. Jika untuk keperluan sekolah ataupun belajar, sebaiknya dibimbing sampai usia yang dirasa cukup, bisa mandiri dan dewasa yang bisa lebih memilih dan memilah konten-konten internet yang positif. Penutup, terima kasih teman-teman, Bu, Pak, mohon maaf jika ada salah pengucapan kata, penulisan maupun kesalahan materi. Kami masih butuh banyak belajar dan masih butuh bimbingan. Jadi dengan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.